Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan membahas materi cairan dan nutrisi pada anak dan bayi. Yang beranggotakan Ayu Kumala, Lani Amelia, Puput Sipa, Intan Susilawati, Ayu Laila, dan Taufikur Rohman. Pengertian nutrisi. Nutrisi ialah zat penyusun makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk metabolisme, yaitu air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral menurut FHUI edisi 1, 1985. Nutrisi adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Setiap anak mempunyai kebutuhan nutrien yang berbeda-beda dan anak mempunyai karakteristik yang pas dalam mengkonsumsi makanan atau zat gizi tersebut. Tujuan pemberian nutrisi pada bayi dan anak. Yang pertama yaitu memberikan nutrisi yang cukup untuk kebutuhan, memelihara kesehatan dan memulihkannya bila sakit, melaksanakan berbagai aktivitas, pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta psikomotor. Yang kedua yaitu mendidik kebiasaan yang baik tentang cara makan, menyukai makanan, dan menentukan makanan yang diperlukan. Kebutuhan nutrisi pada bayi. Bayi usia 0-12 bulan memerlukan jenis makanan dari mulai ASI, susu formula, makanan sadar. Kebutuhan kalori bayi 100-200 kalori per kg/BB. Pada 6 bulan pertama, bayi lebih baik mendapatkan ASI saja atau eksklusif tanpa diberikan susu formula. Usia lebih dari 6 bulan dapat diberi makanan pendamping ASI atau formula, kecuali pada kasus tertentu seperti ibu yang mendapat terapi steroid. Nutrisi untuk bayi usia 0-6 bulan. ASI eksklusif menurut WHO adalah pemberian ASI saja tanpa tambahan cairan lain baik susu formula, air putih, air jeruk, ataupun makanan tambahan lain. Sebelum mencapai usia 6 bulan, sistem pencernaan bayi belum mampu berfungsi dengan sempurna sehingga ia belum mampu mencerna makanan selain ASI. Keunggulan ASI. Yang pertama, ASI mengandung hampir semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi dengan konsentrasi yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Yang kedua, ASI mengandung kadar laktosa yang lebih tinggi di mana laktosa ini ada dalam usus akan mengalami peragian hingga membentuk asam laktat yang bermanfaat dalam usus bayi. Yang ketiga, ASI lebih aman dari kontaminasi karena diberikan langsung sehingga kecil kemungkinan tercemar zat berbahaya. Yang keempat, resiko alergi pada bayi kecil sekali karena tidak mengandung beta-laktoglobulin. Yang kelima, ASI dapat sebagai perantara untuk menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dan anak. Yang keenam, temperatur ASI sesuai dengan temperatur tubuh bayi. Yang ketujuh, ASI membantu pertumbuhan gizi lebih baik. Yang kedelapan, kemungkinan bayi tersedak pada waktu mendeteksi ASI kecil sekali. Yang kesembilan, ASI mengandung laktoperin untuk mengikat zat besi. Yang kesepuluh, ASI lebih ekonomis, praktis, tersedia setiap waktu pada suhu yang ideal dalam keadaan segar. Yang ke-11, dengan memberikan ASI kepada bayi berfungsi menjarangkan kelahiran. PASI, pengganti ASI dengan minuman buatan.
Minuman buatan harus diberikan pada bayi dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, ibu meninggal sewaktu melahirkan. Yang kedua, ibu meninggal pada saat bayi mente. Yang ketiga, ASI tidak dapat keluar. Yang keempat, ibu yang mendeteksi mengalami sakit berat secara medis tidak diperbolehkan menetekkan bayinya. Makanan yang dianjurkan untuk bayi 4-6 bulan. Yang pertama, bubur tepung beras atau beras merah dimasak dengan menggunakan cairan air atau kaldu daging sayuran, susu formula, ASI atau air. Yang kedua, bubur tepung baik tepung maizena dimasak dengan kaldu atau susu formula. Yang ketiga, pur buah atau buah yang dihaluskan seperti pisang, pepaya, melon, apel, dan avocado. Yang keempat, pur sayuran. Sayuran yang direbus kemudian dihaluskan menggunakan blender sayuran yang dianjurkan. Kacang polong, kacang merah, wortel, tomat, kentang, labu kuning. Selama memblender, sayuran sebaiknya ditambah dengan kaldu atau air matang agar tekstur sayuran dapat lembut. Yang kelima, pur kacang. Kacang direbus dengan kaldu hingga empuk kemudian dihaluskan dengan blender. Pastikan blender dan alat saji berlabel food grade agar aman bagi bayi. Yang keenam, daging, pilih yang tidak berlemak. Yang ketujuh, ayam, pilih daging ayam kampung muda tanpa tulang, kulit, dan lemak. Yang terakhir, ikan, pilih daging ikan tanpa duri seperti filet salmon, filet ikan kakap, dan gin dara. Makanan yang tidak dianjurkan untuk bayi 4-6 bulan. Yang pertama, semua jenis makanan yang mengandung protein gluten biasanya terdapat di dalam tepung terigu barley, biji gandum, cookies dari tepung terigu, dan hazelnut. Yang kedua, hindari pemberian gula, garam, bumbu-bumbu masak, atau penyedap rasa terhadap makanan bayi. Yang ketiga, makanan terlalu berlemak. Yang keempat, buah terlalu asam seperti jeruk dan sirsak. Yang kelima, makanan terlalu pedas atau berbumbu tajam dari cabai lada dan asam. Yang keenam, susu sapi dan olahannya khususnya untuk bayi yang memiliki reaksi alergi terhadap susu sapi atau laktose intoleran. Yang ketujuh, buah-buahan mengandung gas. Yang kedelapan, sayuran mengandung gas pemicu perut kambing. Yang kesembilan, kacang tanah bisa menyebabkan alergi atau pemicu anafilaktik. Yang terakhir, seringkali telur memicu alergi. Berikan bertahap dengan porsi kecil dan lihat reaksinya. Makanan bayi 6-12 bulan. Dalam usia ini, bayi mampu berkomunikasi meski dalam bentuk sangat sederhana, berkat pemenuhan zat gizi yang diperolehnya dari ASI sejalan dengan peningkatan proses tumbuh kembang yang sedang dijalani. Kini ASI saja tidak cukup untuk memenuhi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Maka mulai usia ini perlu diperkenalkan beberapa jenis makanan padat yang disebut dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Secara umum, kesiapan bayi menerima makanan pendamping ditandai dengan hal-hal berikut. Yang pertama, bayi mulai memasukkan tangan ke mulut dan mengunyahnya. Yang kedua, bayi merespon dan membuka mulutnya saat disuapi makanan. Yang ketiga, hilangnya refleks menjulurkan lidah. Yang keempat, bayi lebih tertarik pada makanan dibandingkan botol susu atau ketika disodorkan puting susu. Yang kelima, bayi rewel atau gelisah padahal sudah diberi ASI atau susu formula 4-5 kali sehari. Yang terakhir, bayi sudah bisa duduk sampai di sangga dan sudah mampu menenggerakkan kepalanya. Makanan untuk perkembangan anak 12-24 bulan. Tubuh anak tetap membutuhkan semua zat gizi utama yaitu karbohidrat, lemak, protein, serat, vitamin, dan mineral. Asupan makanan sehari untuk anak harus mengandung 10-15% kalori, 20-35% lemak, dan sisanya karbohidrat. Setiap kilogram berat badan, anak memerlukan energi sebanyak 100 kalori. Asupan lemak juga perlu karena struktur utama pembentukan otak adalah lemak. Lemak tersebut dapat diperoleh antara lain dari minyak dan margarin. Makanan memegang peranan penting dalam pertumbuhan fisik, dalam kecerdasan anak.
Oleh karenanya, pola makan yang baik dan teratur perlu diperkenalkan sejak dini, antara lain dengan mengenalkan jam-jam makan dan variasi makanan. Gizi seimbang dapat dipenuhi dengan pemberian makanan selalu berikut. Pertama, agar kebutuhan gizi seimbang anak terpenuhi, makanan sehari-hari sebaiknya terdiri atas ketiga golongan bahan makanan tersebut. Yang kedua, kebutuhan bahan makanan itu perlu diatur sehingga anak mendapatkan asupan gizi yang diperlukannya secara utuh dalam satu hari. Waktu-waktu yang disarankan adalah pagi hari waktu sarapan pukul 10 pagi sebagai selingan, tambahan susu pukul 12 pada waktu makan siang, pukul 4 sore sebagai selingan, pukul 6 pada waktu makan malam, sebelum tidur malam tambahan susu. Jangan lupa kumur-kumur dengan air putih atau gosok gigi. Mengatur makan anak 1-5 tahun. Yang pertama, bahan makanan sumber kalori harus dipenuhi baik berasal dari makanan pokok, minyak, dan zat lemak serta gula. Yang kedua, berikan sumber protein nabati dan hewani. Yang ketiga, jangan memaksa anak makan makanan yang tidak disenangi. Berikan makanan yang lain yang dapat diterima. Misalnya, jika anak menolak sayuran, mungkin karena cara memasaknya. Buatlah cara lain. Jika masih tetap menolak, gantilah sayuran dengan menambah buah-buahan. Yang penting, anak mendapat vitamin dan mineral. Begitupun sumber protein, kalori, dan sebagainya bisa diganti-ganti. Yang penting kebutuhan gizi anak terpenuhi. Yang keempat, berilah makanan selingan, makanan ringan misalnya biskuit dan semacamnya. Diberikan antara waktu makan pagi, siang, dan malam. Mengatur makan anak sekolah. Pada masa ini, gigi akan mulai tanggal dan akan diganti dengan gigi permanen, sehingga makanan disiapkan selain untuk pertumbuhan tubuhnya, juga untuk pertumbuhan gigi permanennya. Usia sekolah ini, anak sudah aktif memilih makanan yang disukai. Kebutuhan energi semakin besar karena anak sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Mulai usia 10-20 tahun, kebutuhan gizi anak laki-laki dengan perempuan berbeda. Anak laki-laki lebih banyak melakukan aktivitas sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak, sedangkan anak perempuan membutuhkan protein dan zat besi yang lebih banyak karena saat itu telah mulai haid. Mengatur makanan anak remaja. Pada masa ini pun terjadi pertumbuhan yang pesat sehingga dibutuhkan zat gizi yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya. Anak perempuan biasanya pada masa ini sering mengurangi makan karena takut gemuk, sehingga akibatnya mereka akan sakit atau kurang gizi. Untuk itu perlu sekali ditanamkan pada mereka mengenai masalah gizi. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.